فيها المختار والمصاحف في الغار وعلي الكرار إنهم بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفتية السعراء. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى زوجه التي رضي الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله عدد ما في علم الله وآله ما ذكر الله وفرج الله. أما بعد, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam yang penuh dengan keberkahan. Malam diingatkan kita di mana kekasih Allah, kekasihnya Nabi kita Muhammad telah diwafatkan, yaitu Ummina Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini yang telah dipelopori oleh almarhum Al-Habib Yusuf bin Alwi Ba'bud beberapa puluh tahun yang lalu boleh dikatakan, karena acara semacam ini telah kita laksanakan sekitar tahun 96 atau 97. Maka dasarnya bahiyah itu masih halus. Maka Habib Yusuf mengawali pembacaan manaqib ini dengan istiqomah sekitar umurnya bahiyah dari kampung Melayu. Beliau mendapatkan ijazah, kemudian beliau mendapatkan amanah dan wasiat untuk senantiasa barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia wal akhirah, maka fa'alaihi bin manaqibi Ubabah Khadijatul Kubra. Diwasiatkan siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia wal akhirah, maka baginya untuk senantiasa membaca, memperhatikan, mengingat tentang seorang perempuan yang paling dicinta Nabi Muhammad. Karena ada orang yang paling dicinta Nabi Muhammad kecuali Ubabah Khadijah. Karena Nabi Muhammad meletakkan kecintaan khusus, baik dari segi dalam rumah tangganya, di luar rumah tangganya, kecuali Ubabah Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita telah melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh almarhum Al-Habib Yusuf bin Alwi Ba'bud, kita pun mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasanya Al-Habib Yusuf bin Alwi Ba'bud atas apa yang telah beliau laksanakan selama ini. Jadi kita keingatan pernah membaca bahkan sebulan sekali setiap tanggal 11. Bahkan ijazahnya itu apabila membaca manaqib, ikuti apa yang telah dilaksanakan Rasulullah dengan cara menyembelih kambing dan niatkan pahalanya dibagikan. Karena Nabi Muhammad begitu. Tatkala setahun, 2 tahun Ubabah Khadijah meninggal, Rasulullah menyembelih satu ekor kambing atau 2 ekor kambing. Maka dihadiahkan pahalanya kepada Ubabah Khadijah. Itu yang dilakukan Rasulullah. Maka tidak ada pengharapan yang lebih kecuali kita menaruhkan harapan apa yang telah diharapkan Nabi kita Muhammad. Dan tidak ada pandangan Allah yang lebih luas kepada seluruh makhluknya. Perhatian Allah kepada yang lebih diperhatikan kepada makhluknya kecuali perhatian Allah kepada Nabi Muhammad. Maka kita menaruh pengharapan kita, doa kita kepada Nabi Muhammad agar kita dipandang oleh Allah, agar kita diperhatikan oleh Allah dengan berkat kita memperhatikan orang yang diperhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala menceritakan tentang Ubabah Khadijah, perkara sebelum diangkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, apapun perkara yang berkaitan dengan Nabi, maka ada pernah tertinggal cerita di situ ada Ubabah Khadijah mengenai apapun,
lagi mudanya Nabi kita Muhammad ada kesertaan Sayyidah Khadijah di dalam mendagangkan dagangannya, di dalam ikut serta di dalam tahammal dakwah at-tabligh, tahammal dakwah at-tabligh, menanggung beban di dalam ikut serta berjuang bersama-sama Nabi Muhammad pada awal-awal mengajak orang untuk jangan menuhankan siapapun kecuali menuhankan Allah. Itu awal-awal yang berat. Tahammal da'wat at-tabligh, kata Al-Habib Ali Nabi Muhammad tahammal beban berat dari Nabi kita Muhammad. Maka tatkala Nabi Muhammad menanggung beban yang begitu berat dari Allah di dalam mengajak orang untuk tidak menyekutukan Allah, di dalamnya tidak terlepas cerita Hubabah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha sampai di dalam penerimaan wahyu yang pertama. Maka kelebihan Hubabah Khadijah dikatakan ada orang yang akan bisa melebihi kelebihan Hubabah Khadijah. Maka ada seorang ulama yang mengatakan jikalau ada nabi, jikalau ada nabi setelah Nabi Muhammad, dan jikalau ada nabi seorang perempuan, maka dipastikan Khadijah lah yang akan menduduki kedudukan tersebut. Maka dikatakan siapakah manusia yang paling utama setelah Nabi Muhammad? Maka dikatakan tidak diragukan tatkala Hubabah Khadijah lah orang yang pertama-tama masuk Islam, yang beriman kepada Nabi. Dan Nabi mengakui tatkala Nabi menyembelih kambing kemudian dibagikan dagingnya kepada orang lain, sebagaimana perasaan wanita sewajarnya, tentulah istri yang lain ada menaruh kecemburuan, bukan atas hasud, bukan atas permusuhan, tapi ini sebuah kewajaran di dalam perasaan seorang perempuan. Maka Hubabah Aisyah pada waktu itu tatkala Nabi Muhammad membagikan dagingnya, daging kambingnya kepada kerabat Sayyidah Aisyah. Bahkan disebutkan Nabi Muhammad itu senantiasa teringat-ingat terus. Ada sepupunya Hubabah Khadijah bernama namanya Hala kalau tidak salah. Itu suaranya mirip dengan Hubabah Khadijah, wajahnya pun ada kemiripan, sehingga Nabi Muhammad tatkala ada datang itu sampai Nabi Muhammad terlupakan bahwa istri sini yang bernama Khadijah itu telah meninggal. Jadi Khadijah itu sampai dia itu, maka dikatakan oleh lain ya Rasulullah itu sepupu Khadijah. Sampai gitu Nabi Muhammad, sehingga Sayyidah Aisyah menaruh cemburu. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Khadijah bahasa kitanya meninggal sudah, orang sudah meninggal, dan dia sekarang digantikan dengan orang yang lebih jauh umasnya, muda pula. Hubabah Khadijah kan lebih tua, orangnya meninggal, kok sampai seitunya dia mengingat-ingat. Sekarang dia sudah digantikan Aisyah, umas muda aja orangnya. Maka Nabi Muhammad berdiri dan memerah wajahnya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, Allah tidak pernah menggantikan kedudukan Khadijah dengan siapapun. Kadang-kala dibandingkan secara fisik atau apapun benda yang lawan, ma'abdalani Allah khairullah minha. Maka tatkala Nabi Muhammad menyatakan kecintaannya terhadap Hubabah Khadijah, maka di situ sebuah dalil bagi kita untuk orang lain di dalam membela apa yang telah kita lakukan secara logikanya. Bukan serta-merta mentang-mentang anak Nabi, lalu Nabi Muhammad frontal, siapa aja ada boleh melawan apa yang aku kehendaki. Pokoknya aku cinta kepada Khadijah, siapapun tidak kau mengalahkan. Tapi Nabi menyertakan alasan yang bisa diterima oleh Aisyah, sehingga Aisyah pada waktu itu menerima wujud pantas Nabi Muhammad. Apa alasan yang diberikan Nabi kita Muhammad? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Khadijah orang yang beriman kepadaku tatkala yang lain pada beriman. Ini yang beriman. Yang lain mengusir, yang lain mengembargo, ini mati-matian. Tatkala aku diusir, ini yang mengantariku makanan bahkan kepada sahabat-sahabatku. Dikatakan tatkala awal-awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak orang untuk berdakwah menuju Allah, tidak lebih dari 150 orang di bawah Nabi Muhammad ke kota Taif. Diembargo siapapun, di antara siapapun yang diketahui atau kada diketahui, apalagi diketahui tatkala
kasihan iba kepada Nabi Muhammad beserta seluruh pengikutnya, yang dikatakan kurang lebih 3 tahun Nabi Muhammad menyandang, bahkan disebutkan sampai makan dedaunan. Itu dilarang siapapun yang terlihat mengantari Muhammad makanan atau mengadakan muamalah berinteraksi, maka akan ikut diembargo. Jualannya, dagangannya, bisnisnya, jangan ada lagi boleh ada orang berhubungan dengan orang yang membantu Muhammad. Itu keberadaan Nabi kita Muhammad tatkala diembargo. Yang mempunyai partisipasi lebih besar adalah Ubabah Khadijah. Ubabah Khadijah berani menerobos daripada apa? Daripada portal-portal yang menghalangi agar jangan ada orang yang membantu Muhammad. Ubabah Khadijah mengatakan, aku yang lebih berhak membantu Muhammad. Tatkala orang kafir, tatkala orang mengembargo, Ubabah Khadijah orang yang membela. Orang lain menyakitiku banyak, kata Nabi Muhammad, Ubabah Khadijah yang berikut. Tatkala yang lain kada kawa menunjukkan apa-apa, Khadijah yang lebih utama. Ada yang diantara kalian melakukan sesuatu yang dilakukan Khadijah, maka secara akliyah Nabi Muhammad tidak pernah kawin kepada perempuan siapapun. Dan perkawinan pertama Nabi Muhammad adalah dengan Ubabah Khadijah radhiyallahu ta'ala. Kemudian kata Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan, ini perempuan telah memberikan aku keturunan. Istri yang lain adalah Illa Mariyatul Juhdiyah. Keturunan Nabi, anak-anak Nabi terlahir daripada Ubabah Khadijah. Dan disampaikan lagi bahwasanya Khadijah bersamaku, kata Nabi Muhammad. Urusan wahyu diketahui oleh Khadijah. Oleh karenanya Allah tidak akan pernah menggantikan kedudukannya selama-lamanya, dan dengan ini aku senantiasa mengingatnya. Oleh karenanya Sayyidah Aisyah pun berdiri dan meminta maaf kepada Nabi Muhammad. Maafkan ulun ya Rasulullah, bahwasannya ini adalah sebuah perasaan biasa dari seorang perempuan tatkala cemburu. Jadi perundingan cemburu itu biasa-biasa. Untuk meredamkan cemburu, berikan dalil secara akal, maka itu akan diterima. Tapi kalau dalilnya tidak masuk akal, apa aja tetap harus dengan akal ya. Nah, wahakala. Ini pelajaran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya sepakat. Memang ada berbeda pendapat. Al-Imam Ibn Hajar mengatakan dalam kitabnya Khawarikul Sawa'ikul Mukhriqah, beliau menceritakan ada orang-orang yang diri satu Nabi Muhammad. Disebutkan Abu Bakr As-Siddiq, Khadijah binti Khuwailid, Sumayyah bin Khayyat, kemudian Ammar bin Yasir, Ali bin Abi Thalib. Maka ditanyakan siapa di antara mereka yang terlebih afdal. Maka beliau dengan secara cermat mengatakan, jikalau dikatakan orang yang sepantaran dengan Nabi Muhammad dari keafdalannya, orang sepantaran, seumuran, padahal yang paling mendekati lah, yang artinya paling dekat umurnya dengan Rasulullah pada waktu itu cuma Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq kalau duduk dengan Nabi kita Muhammad, Rasulullah bertakwa kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kata Nabi Muhammad, mana yang lebih tua, aku kai kamu, mana yang lebih tua? Maka Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, kian yang lebih tua, 2 tahun 4 bulan 1 hari. Jadi Abu Bakar itu lebih aman daripada Nabi Muhammad, kian yang lebih tua. Maka jikalau dikatakan sepantaran dengan Nabi Muhammad, orang yang pertama mendukung Nabi Muhammad adalah Abu Bakar Siddiq. Kemudian dari seorang wanita dari keluarga Nabi Muhammad, tentu kalau diragukan oleh Abu Bakar. Dari seseorang yang bernama Sumayyah bin Khayyat, Sumayyah budak yang termasuk ring pertama mati syahidah, dibunuh. Orang yang pertama kali dibunuh, disiksa atas pembelaan dirinya untuk mempertahankan dakwah Nabi Muhammad untuk tidak mensekutukan Allah. Di dalam disiksa oleh majikannya. Kita boleh ingat siapa majikan. Setelah itu mulutnya tidak mengatakan apapun kecuali menyebut nama Ahadul Ahad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang itu mati. Sumayyah. Maka Nabi Muhammad mengatakan Sumayyah sudah di dalam surga. Orang pertama kali Nabi syahidah Sumayyah. Kemudian dilihat dari Ali bin Abi Thalib, dikatakan seorang anak kecil yang senantiasa berguru, berkawan dengan Nabi Muhammad.
Ali bin Abi Thalib kan dari si kawan yang lain dipilih oleh Nabi Muhammad untuk serta-merta bersama Nabi Muhammad, yang akhirnya sepupu Nabi menjadi menantu Nabi, dan dengan lewat sulbinya terlahirlah keturunan Nabi Muhammad. Dari seluruh kesimpulan itu menurut karakter dan kategorinya, maka tetap Ibnu Hajar mengatakan, beliau mengatakan yang lebih afdal dari mereka itu adalah Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha wa arda. Karena Khadijah satu rumah dengan Nabi Muhammad. Rumahnya Khadijah diturunkan wahyu. Rumahnya Khadijah dituruni oleh malaikat. Dikatakan di dalam kitab yang baru kita baca, Sayyid Maliki mengatakan Khadijah wa kanat ala thiqatin, orangnya pintar cerdas di dalam menentukan dan menetapkan sebuah pilihan dan pandangan. Sadiqatul fikrah, saibatul nazara, safiyatul firasah. Tepat pandangan, pintar. Di mana letak kepintarannya? Bukan berarti karena Hubabah Khadijah adalah melawan Nabi Muhammad lalu kita dengan apa membela beliau dengan amrullah kita bidalil. Di mana letak dalilnya? Kata beliau dikatakan tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama. Nabi pulang dari Gua Hira. Kebiasaan Nabi atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjadikan setiap 1 tahun 1 bulan Nabi Muhammad untuk berkhalwat. Khusus 1 tahun 1 bulan Nabi Muhammad untuk ada bergaul dengan siapapun, menyendiri, mendekatkan diri kepada Allah. Tatkala di umur 40, tatkala bi'tsah wahyu pertama, Nabi kita Muhammad langsung kepada kawan yang lain diajak untuk bermusyawarah. Kecuali Hubabah Khadijah, diceritakan oleh Nabi Muhammad, aku kaya ini, aku kaya ini, aku kaya ini. Maka apa yang dijawab oleh Hubabah Khadijah? Kata Hubabah Khadijah, wallahi laqad kuntu a'lamu anna Allah la yaf'alu bika illa khairan. Ulun ini sudah tahu dari dulu bahwa tidak ada yang Allah lakukan dasarian kecuali semuanya itu untuk kebaikan. Dari mana Hubabah Khadijah tahu perkara itu? Kemudian apa kata beliau? Wa inni ashhadu annaka nabiyyun hadhil ummah al-muntadhar. Dan ulun tahu bahwa pian inilah nabi yang ditunggu-tunggu untuk ini umat. Makanya kata beliau, wa hadha zamanuka. Ini sudah zamannya. Ulun sudah mengetahui perkara pian jadi nabi ini jauh 20 tahun sebelum ini. Berarti tatkala Nabi Muhammad berumur 40 tahun, Hubabah Khadijah mengatakan 20 tahun yang lalu. Berarti kita tarik mundur 5 tahun sebelum perkawinan. Hubabah Khadijah tahu bahwa Muhammad bin Abdullah Al-Amin inilah orang yang akan menjadikan Nabi akhir zaman. Dan ulun sudah tahu ini. Kemudian mengatakan bahwa waqad akhbarani nasihun gulami Buhaira Ar-Rahim bi khabarikal mubin wa amarani an atazawwajaka qabla 20 min as-sinin. Buhairah lah yang menyuruhku supaya jangan sampai Muhammad jatuh kepada perempuan yang lain. Kawini, karena itu Nabi akhir zaman. Dan atas ketentuan Allah, atas pilihan Allah, maka dengan inilah Hubabah Khadijah dipilih oleh Allah untuk dimuliakan. Bini pertama Nabi Muhammad, yang pertama perempuan dikawini oleh Nabi Muhammad, yang pertama bebinian yang satu kasur satu kamar dengan Nabi Muhammad. Tercatat di dalam sejarah ada perempuan yang dikawini oleh Nabi kita Muhammad kecuali Hubabah Khadijah radhiyallahu ta'ala. Maka letak kemuliaannya di mana? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tatkala Nabi Muhammad menceritakan keadaan tatkala beliau menerima wahyu yang pertama, beliau yang menyatakan. Selain daripada riwayat disebutkan dalam kitab ini, beliau datang kepada Waraqah bin Nawfal sepupu oleh Hubabah Khadijah. Waraqah bin Nawfal bin Abdul Uzza, Hubabah Khadijah binti Khuwailid bin Abdul Uzza bin Al-Asad Al-Asadiyah. Kemudian tatkala diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Hubabah Khadijah, apabila datang makhluk tersebut maka habari. Maka
sejahtera di rumah, malaikat Jibril maksudnya datang lagi. Kemudian dikhabarkan kepada Nabi Muhammad, datang lagi. Maka faqala ijlis ala syiqqil ayman, coba yang duduk ke sini, maksudnya berbalik di sebelah paha kanannya Abu Bakar Khadijah. Dia duduk di sini. Kemudian Nabi Muhammad merapat dan menyandarkan. Kemudian fajalasa faqala atarahu, masih melihat kan dia kenapa itu? Maka apa kata Nabi Muhammad? Na'am, masih melihat. Kemudian fatahawal fajlis fi hijri, kemudian dibawa Nabi kita Muhammad lagi untuk lebih, artinya lebih merapat lagi. Kemudian ditanya lagi, atarahul an, apakah masih melihat dengan makhluk itu? Maka kata Nabi Muhammad, na'am, masih ada. Farafa'a khimaraha an ra'siha wa qala al-tarahul an, kemudian membuka lagu Abu Khadijah dengan jilbab, membuka aurat maksudnya. Membuka aurat itu sebuah permasalahan suami istri. Dibuka auratnya, artinya kerudungnya dibuka. Kemudian Abu Khadijah menanyakan, hal tarahul an, maka kata Nabi Muhammad, ini sudah terda lagi. Maka kata Abu Khadijah, wahai suamiku tercinta, mahada bisyaitan, ini lain syaitan, ini hada malakun min malaika min malaikatir rahmah, ini malaikat, lain iblis, lain syaitan ini. Karena malaikat tidak menyukai kepada seseorang yang terbuka auratnya. Kalau syaitan lebih senang kalau ada orang buka aurat, hatta di rumah. Kalau malaikat ada orang yang ini di dalam rumah membuka aurat, tidak ada kesempatan bagi malaikat untuk mau masuk ke rumah kalau ada orang membuka aurat di dalam rumah. Ini sebuah pemikiran dan keilmuan yang cerdas. Siapa yang mengetahui kedudukan ini malaikat dan ini iblis? Kalau bukan mendapatkan keilmuan yang luar biasa. Oleh karenanya ada ulama yang mengatakan bahwa Abu Bakar Khadijah adalah orang yang mempunyai kedudukan as-siddiqiyatul kubra. Maqamnya as-siddiqiyatul kubra. Orang menyebutnya adalah al-qutbiyah. Karena terdengar istilah Nabi Muhammad yang ada siddiqiyah. Martabat yang setelah kenabian adalah as-siddiqin. Maka beliau dengan ini tidak ada orang yang mampu menembus alam malakutis samawat kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cerita yang singkat kita berharap dengan pembacaan manaqib ini bahwa dengan ini kita diisyaratkan yang berharap ridha Allah harus mencapai ridha Nabi Muhammad. Mencari ridha Nabi Muhammad harus dari segi jalur orang yang dicintai Nabi Muhammad. Maka tendai jalan yang lebih afdal kecuali mencintai orang yang dicintai Nabi Muhammad SAW daripada keluarganya, istri-istri Nabi termasuk ummahatina. Istri Nabi Muhammad termasuk ibu kita. Siapa yang mengatakan istri Nabi Muhammad ibu kita? Allah. Nabi kita, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa hum azwajuhu ummahatuhum." Nabi itu wajib dinomorsatukan kata Allah bagi orang yang beriman. Tidak ada yang orang boleh melebihkan dari siapapun daripada Nabi Muhammad. Siapapun tidak boleh dilebihkan setelah Allah baru Nabi. Itu seharusnya yang dilakukan orang-orang yang beriman. Dan adapun istri-istri Nabi kata Allah adalah ibunya orang-orang yang beriman. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah mendapatkan ibu bagi orang beriman yang dicintai Allah, yang Allah menyiapkan bagi beliau istana yang tidak terdapat kebisingan, yang kerja uyuh, yang kada repot. Ulama membahas pula tentang perkara-perkara ini. Kenapa jadi disampaikan oleh malaikat kerja kebisingan, kerja repot, kerja uyuh lagi? Karena Allah mengganti uyuhnya Abu Bakar Khadijah, bisingnya orang-orang yang mengganggu Nabi Muhammad.
diganti oleh Allah, khusus istananya tidak ada kebisi, tidak ada lagi orang yang mengganggu, khusus untuk Khubabah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha wa Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan acara kita yang insya Allah kita akan lakukan. Kita pernah duduk dengan Habib Yusuf, sampai kapan ini manatib? Sampai hari kiamat, kata Habib Yusuf. Ini manatib sampai hari kiamat. Siapa yang bisa melanjutkan, melanjutkan. Yang bisa melanjutkan di rumah yang pasti kita perhatikan ibu kita. Kita kan lagi membaca manaqib ibu kita. Yang perhatian, lebih perhatian dengan anak itu siapa? Maka sepantasnya sebagai seorang anak untuk senantiasa menangis, mengadu dengan mamanya. Anak-anak kita aja biasanya kawan abahnya jarang, kawan mamanya lancar. Kalau abahnya tidak kejam-kejam mamanya. Anak kita tuh lebih dekat dengan mamanya. Karena kita rancang berada di luar, bergaul dan lain-lain. Anak kita lebih parah dengan namanya. Begitu pula dengan orang-orang yang beriman. Untuk mendapatkan perhatian daripada Nabi kita Muhammad, maka lebih seringlah untuk senantiasa mengingat, memanggil ibu kita, yaitu Khubabah Khadijah Al-Kubra, yang dikatakan beliau sebagai ahli darat. Yang disebut namanya beliau akan perhatian. Yang beliau apabila disebut, beliau akan lebih perhatian. Dia apabila kita sering menyebutnya, beliau pun akan mengingat kita. Amin ya rabbal alamin. Dengannya kita berharap semoga Allah menjadikan kita orang yang beruntung dunia wal akhirah. Allah mudahkan segala urusan kita, urusan keluarga kita, urusan keluarga Habib Yusuf, urusan siapapun yang telah bahu-membahu di dalam mengistiqomahkan ini majelis, dan insya Allah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, di sisi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah jangan pisahkan kita dari dunia sampai akhirat kecuali Allah kumpulkan bersama orang-orang yang dicintai Allah, bersama Nabi kita Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حمد ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده أشهدنا قلت عينه مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبيل الآباء وإخوان الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وآله أجمعين وعلى آله والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين من إلى يوم الدين.
سميل الأربع بالعلمة والتعليم والجدين والأولاد بالعاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والغاسل والشهادات المئة والمعلمة بسل يوم الدين سميل الولدان سيداتنا خديجة الكبرى بنت خويلد وعصية الردى سميل سيداتنا فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله وسيدنا الإمام الأشهر بالآمين فأنت في الأمان تعطى لك الأماني دنيا وأخروي يا والد الخطايا يغفر لنا الأمين بأشرف بالسلام من رب الرحيم وجنات النعيم في غرفة بهية يا واهب العطايا يغفر لنا الخطايا بأشرف صلي يا إله على النبي وفيه يا وارث العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة ربنا يا كريم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا